Padahal bisa saja pernikahan itu juga gue batalkan. Kenapa lu kekeh? Cara udah langsung gak bisa ditahan. Dia masih bisa nahan gue pas belum nyokap gue langsung gak bisa tahan gue. Kamu sayang sama kamu. Ya, aku juga sayang sama kamu. Tahu titik sensitif dari Alza nggak? 1, 2, 3. Titik sensitif dari Ratu, lo tau nggak? Hah? Ya sebutin dulu. Iya. 1, 2, 3. Tik. Ting ting ting. Hai Alza gitu kan banyak cowok lain yang lebih berdu. Ratu ini fetis gua. Fetis lo apa sih? Cewek kecil putih kayak Ratu. Berarti yang kemarin cewek bertato nggak ada? Tiba-tiba dia ngomong kayak gitu. Gua nggak bisa sama lo. Anjing gak. Baru banget Baru diceritain. banget diceritain. Karena banyak yang nggak tahu. Gitu. Itu susah loh. Udah berapa lama mau nikah lagi? 3 Apalagi 3 bulan. Apalagi si Ratu ini tipikal orang yang apa-apa itu story. Oh. Story dalam artian quotes aja, misalkan lo update quotes nih. Iya, sedih. iya, iya. Gue notice lo lagi kenapa-kenapa. Betul. Kalau gue ngajakin dari awal, orang udah banyak yang tahu. Enggak, tapi kalau gue enggak. Untuk masalah seperti itu menurut gue enggak, juga silent aja. Iya, gue enggak perlu masuk ke publik ya. Itu waktu Karena itu yang jadi khawatir gue. dia juga kan pernah punya pengalaman mantannya koar-koar segitunya kan, yang maksudnya ngejatuhin citra bapak, Blaming. mama papanya dia. Gue nggak mau dong sampai kayak gitu, walaupun misal gue yang korban, tapi ya udah, gue bilang sama dia waktu dia abis ngelakuin kesalahan, nggak apa-apa, aku maafin kamu demi Allah. Posisi gue nangis tuh. Keikhlasan yang diuji ya. Sumpah nggak apa-apa, aku maafin demi Allah. Soalnya aku mikir gini, ketika orang di apa ya dikhianatin, Iya. itu yang menyakiti bakal lebih lama move on-nya. Ya. Lama Atas banget. kesalahan yang lu buat. Itu yang susah. Betul lagi. Iya. Anjing itu paling anjing ya. Asli. Benar. Jadi gue ngerasa ya udah, kan dia yang salah. Dianya reveal. Guenya langsung tenang gitu setelah nangis ya. Dianya reveal, guanya enggak. Ini agak dalam ya. Maksudnya kayaknya masih juga membekas juga maksudnya. Masih. Iya, jadi kayak ini namanya kertas dari remuk-remuk gimana sih gitu kan. Kalau lo yang bisa lo pelajarin dari situ apa aja? Yang bisa gue pelajari dari hal itu adalah balik lagi sesuatu yang bokap gue pernah bilang sama gue. Pernikahan itu tidak mengikat lu, tapi memberikan batasan. Mengarahkan, contoh meja sebesar ini, gue taruh gangsing muter-muter tuh sampai jatuh. Betul. Tapi kalau dikasih jalan, Ya. walaupun kiri kanan dikit tetap aja lurus. Itu Ada jalannya, pasti menuju ke sana, lebih fokus. Gitu loh. Duit yang gue hasilkan, karir yang gue ciptakan, untuk apa pertanyaannya? Iya betul sih. Nggak ada tujuan. Betul sih. Gitu loh. Nah, gue balik lagi ke Ratu tadi ya. Kayak Ratu masih mendem perasaan yang kayak enak gitu loh. Iya. Kalau gue lihat ya, karena sering cerita juga sama orang-orang ya, ekspresinya sama. Gitu. Apa hal yang bikin lo gak terima? Oh, lu biasa-biasa aja, deh. Iya. Masa terlalu gimana-gimana? Oh, bisa terima. Bisa nerima akhirnya. Oh, memaafkan, ikhlas. Karena ketika gue dihianatin sama dia, terus gue kayak ya udah gue maafin. Menurut gue ya udah, gue nggak perlu berhubungan lagi sama dia, jadi ya udah clear, apa kita teman kok. Tutup buku. Iya. Ini setelah udah ke Brebes nih. Setelah Berat ya? hancur Setelah akhir tahun itu. kayak Sampai 2022. Iya. apa ya? Gue nya nggak ada pikiran mau balik, pikiran gue tuh udah kemana-mana udah deh. Tapi dengan gue begitu gue legowo banget. Masih sakit masih ada, dan gue tuh tipikal orang yang nikmatin sendiri lah. Dia salah tapi gue nggak perlu marah ke dia. Iya. Berat ya, Wak ya? Tuh momen itu. Berat ya, Wak ya? Nah, oke. Momen apa yang bikin lo bener-bener kayak reveal lo sayang banget sama dia, lo sayang banget sama dia? Apa? Kamu dulu. Kalau gue waktu itu lebih secara teknis ya. Kalau laki-laki secara logika, gue menciptakan masalah, gue harus menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Gitu kan. Akhirnya gue coba discuss waktu itu. Dari hasil discuss kita adalah ya udah, kita bisa bareng nih. Oke, timbul kesimpulan itu ya. Oke. Kita bisa bareng nih. Pengakuan dosa sudah lo lakukan ke gua. Pengakuan dosa sudah lo lakukan ke Tuhan lo. Tinggal pengakuan dosa ke orang yang berperan penting dalam hidup lo. Siapa? Orang tua. Orang tua gua.
Tapi dia nggak berani, Gue bilang gini, nggak bisa ngambil keputusan. butuh waktu. Ya kan? Butuh waktu nih. Untuk gue pasti akan menyelesaikan. Tapi butuh waktu untuk menjelaskan. Terjadinya seperti apa, karena orang tua gue nggak tahu kan, nggak tahu masalah intinya. Ibaratnya gitu, cuma tipis-tipis waktu itu. Akhirnya bernegosiasi lah. Menurut gue ini cara Tuhan buat mengembalikan gue sama Ratu sih, karena memang udah jodoh ya, gitu kan. Tiba-tiba gue kepikiran, dan Ratu tiba-tiba mengiyakan. Gue bakalan ngomong tapi nanti. Dia perlahan-lahan tuh sudah mengamini hal tersebut. Yang penting lo ngomong ya. Orang tua gue, orang tua dia. Oh, iya. Orang tua gue biar gue yang handle. Oke, Dia bilang gitu, lo ngomong aja ke orang tua lo akuin aja. Gitu loh. Untuk menyelesaikan ini. Gitu. Nah terusnya ya udah oke. Tapi untuk step menuju pernikahan kita harus tetap berproses nih. Harusnya dia gondok banget loh. Kayak ngapain sih? Iya kan? Aku udah berpikir kayak gitu waktu itu, karena dengan egoisnya dia yang udah begitu masih memohon ke gue buat gue tetap tinggal sama dia dulu, nggak ngebiarin gue pergi. Jadi gue nggak dikasih waktu buat sendiri, gitu loh. Tapi dengan hal itu gue kayak ngelihat proses dari dia juga kan, dan dia juga akhirnya yuk kamu kalau aku syuting kamu boleh ikut, kamu boleh ini aku, sama kamu boleh ngejagain aku. Pokoknya aku bener-bener minta tolong ke kamu buat kamu jagain aku. Iya, gue lebih ke situ jadinya. Dari situ aku oke, setuju kita nikah. Itu lagi proses membangun trust sebenarnya. Betul. Karena kan dia udah hilang sebelumnya. Gara-gara itu. Jadi akhirnya gue sadar diri, yang bisa orang tua gue nggak mungkin bisa berhentiin gue. Saudara gue nggak mungkin bisa. Polisi bisa. Wah. Kamu nggak pakai helm? Nggak pakai helm. Iya, gitu. Bisa berhentiin cuma Ratu. Saat itu gue berpikir cuma dia. Gak mungkin gue sampai ketakutan itu. Padahal bisa saja pernikahan itu juga gue batalkan. Kenapa lu kekeh? Gak ngerti. Nah, itu lu kan gak kayak gitu loh. Iya. Ya kan, gue tau gue itu cabut. Gitu. Ya udah kalau nggak suka gue cabut aja. Cabut. Lu siapa gitu? Lu siapa? Gue sesombong itu. Selalu melakukan itu. Even itu ke teman gue sendiri. Iya. Lu gak cocok ya udah cabut, ngapain? Tapi gue merasa kekosongan yang ada di hidup gue yang cuma bisa ngisi Ratu doang di saat itu. Gue bilang sama dia, ya udah lu jagain aja deh. Lu tutup celah gue untuk kesana kemari. Jadi gimana gini, ketika misalkan contoh nih ya, kalau gue cuma ngelarang dia, misalkan terlalu over ke gue, dia akan bilang ya, lu mau bandel lagi lu ya. Nggak timbul pertanyaan itu lagi dong. Gue counter dengan cara contoh kayak gini. Lu curiga sama, misalkan dia mau keluar kota, di rumah nggak ada orang, ada tim gue doang, gue bisa bandel nggak? Bisa aja. Nggak ada Ratu, ya kan? Jadi misalnya kan gue bandel nggak ada Ratu, I see. dia tiba-tiba ini ngakses CCTV ke HP-nya dia. Buat di kantor. Buat di kantor, CCTV kantor nih. Waduh. Gue bilang sama dia kan, Iya. ngapain lu ingin CCTV? Okay. Itu terlalu kampungan. Kenapa nggak ikut aja? No. Gimana? Kalau mau lebih elegan, caranya adalah lu pergi-pergi aja seolah nggak ada apa-apa. Oke. Tunggu gua lengah. Kalau lu pergi-pergi aja gua akan lengah. Gua bisa melakukan sesuka hati gua. Ketika lu pulang setelah seminggu dari luar kota, sayang aku minta itu dong CCTV seminggu ke belakang. Kaget nggak gua? Pasti dong. Itu lebih elegan. Gua ajarin dia kayak gitu. Tapi ya gue itu kurang elegan sih. Tapi sebelum itu gue selalu ngelakuin yang menurut gue jauh lebih elegan sih. Karena apa ya? Gue tahu nih dia mau gimana. Gue kasih dia jalan aja udah. Gitu. Jadi nggak lu lama. membebaskan dia tapi ya. Iya, kalau gue gini. Lihat aja ntar gue pasti dapet buktinya. Gituin. Dan akhirnya dapat nggak buktinya? Ya itu yang kita bubar. Itu. Bandel. Gitu. Iya. Oke. Gitu. Gue potong ya. Selama lo menikah, selama lo dari perjalanan sampai Menuju ke menikah. Sampai menikah gitu kan. Apa sih achievement terbesar lo tentang hubungan kalian? Achievement terbesar gua, kalau gua ya, akad sih. Gimana Kak? Gue nggak datang waktu itu akad. Wah anjing, akad itu gimana ya? Kayak badan tulang gua nih dilindas bulldozer pak. Kan jadi kecil, remuk, terus balik lagi, remuk lagi, balik lagi,
nggak karuan badan gue pak. Apa yang dirasa? Deg-degan, gemeteran, tremor atau apa? Jadi gini, posisinya kan di kamera tuh ada tuh di BTS gua konten vlog gua vlog nikah. Gua tuh nggak berhenti begini pak, kiri kanan. Gemeter, tangan sibuknya gitu. Apa yang lo pikirin sih? Maksudnya kenapa bisa jadi kayak gitu? Itu kan momen sakral ya. Ketika mau akad itu kan malaikat turun tuh nyaksiin. Oke. Berjuta-juta malaikat turun. Itu mungkin vibe sakral itu kan yang gua dapatkan kan saat itu. Dan ketika gua bilang saya terima, gua terima Ratu dari segala kesalahannya, dari segala dosanya, dari segala kekurangannya, kebusukannya, jahatnya dia sama orang, baiknya, semuanya gua terima. Dan jadi tanggungan gue yang nanggung semuanya. Iya. Dosanya dia gue yang nanggung, lu bayangin aja. Jadi setelah akad itu dosa dia nih sini misalkan kayak apa, kemarin puasa misalkan nggak puasa gitu, gue yang nanggung ya. Dia nggak sholat, gue yang nanggung. Speechless sih. Makanya pas dibilang akad itu adalah lu akan trigger ketika akad, lu melewati proses sulitnya menuju pernikahan apa segala macam, malah nambah beban baru anjing. Mana bisa senyum gua, beban baru di hidup gua. Oke. Terus pas lagi pengucapan itu yang di sini lo apa? Ngomong apa? Kayak blank pak sebenarnya. Sebenarnya blank. Apa itu semua cowok kayak gitu ya? Gua cuma baca pas sah. Iya. Pas sah itu, lu tau kan merinding seluruh badan, kayak kesemutan gitu badan lu semuanya kayak. Masuknya gua diem kayak. Bengong ya. Bengong gua. Tapi lancar, ngucapinnya lancar. Bengong gua. Shit. Itu momen terhebat lo nggak sih menurut lo? Iya, nggak ada lagi. Dan gua nggak mau lagi ngulang momen itu. Nggak mau lagi gua ngulang momen itu. Gua kayak dikerumunin setan, Pak. Ratu di situ deg-degan ya? Misalnya takut salah ngomong atau apa? Deg-degan. Apa doa lo sih? Bareng-bareng terus. Intinya apapun masalah di antara kita, apalagi misal soal perempuan atau apa, ya udah perempuan, tapi kan nggak mungkin dong ngancurin rumah tangga kita gitu. Iya. Jangan sampai ada yang bisa ngancurin lah, karena fondasi kita kuat. Kita sekarang lagi bangun fondasi lebih tepatnya. Jadi mau hujan pasti ada, badai pasti ada, banjir pasti ada. Tapi kalau fondasinya kuat, kalau hancur paling sedikit kita bisa renovasi. Iya benar. Nggak sampai Kayak nggak semuanya ya. Kata papi gitu. Emang menikah tuh keputusan besar sih ya? Nggak bisa mikir intinya pas momen gue sakral bangun ini. aja pas Ratu udah mulai menuju ke gue disuruh bangun kan nyambut kan. Kaki gue masih satu seripet pak. Kok bisa? Kayak gimana sih lu kayak ngawang gitu, badan lu kayak gak ada tulangnya aja kan. Bangke, gue bilang. Gue aja nunduk terus. Senyum gue kuat, takut senyum gue. gue kuat banget. Gue seneng tapi nahan senyum tapi nahan nangis. Dia kelihatan banget. Oh nangis? Nangis. Jadi pas menuju ke gue nih, abis lah baca doa, apa segala macam dia menuju ke gue kan. Itu dia tuh nahan nangis banget. Gue pun mau senyum kayak gitu pak. Naik turun aja kayak anjing istri gue nyet. Gitu lah. Belum. Itulah kronologi perjalanan kita. Makasih dari sponsorin ya. Dari timnya. Saya mau coba kamera. Nggak, gue nggak apa mesti ngulik ya, karena gue penasaran. Sini sih biar nggak tutup. Pinggir. Jangan tutup Fred, soalnya ya Fred. Ya, terus lanjut. Ngulik ya. Nggak, maksudnya apa yang lo ceritain tuh gue ngerasa kayak di situ gitu kan. Ini istri gue nih, ini suami gue nih. Kalian pelukan ya sih habis? Enggak. Biasa aja. Ya, jadi gini, ada momen IO ngomong gini. Detail ya. Coba dilihat istrinya didoakan untuk pertama kali. Merinding gua. Iya sih. Di situ orang ngomong tuh kayak majuan, Khalza majuan munduran. Gue masih ngeblank. Itu videonya masih ada kan? Gue ngeblank. Gue cuman gue ngucap Bismillah. Gue bacain Al-Fatihah pertama kali untuk istri gue. Di situ kan dia bilang ngedoain istri pertama kali. Gitu loh. Gue baca beberapa ayat yang gue tahu. Gue liat istri gue kayak coba dikecup keningnya. Habis gue doa, gue kecup kening dia kayak air mata tuh mau beleber, tapi akhirnya kita berusaha untuk bercanda. Videonya masih ada, gue berusaha untuk bercanda karena ayo dong jangan sampai nangis Bombay dong. Ini masih ada dokumentasi apa segala macam. Kita nahan. Nah pas sungkeman pecah air mata. Gitu sih. Air mata pecah udah langsung nggak bisa ditahan. Dia masih bisa nahan, gue pas belum nyokap gue langsung nggak bisa tahan gue. Nah kalau Ratu pecah nangis itu pas di mana? Pas momen nikah ya. Mau menikah. Padahal dari orang tua. Gue pas sungkeman. Pas orang bilang sah, apa yang harus? Sedih. Terus pas jalan
lihat di sana ada orang tua gue, depan suami gue, jadi kayak anjing gue. Dia paling gue berat bukan nangis. Bukan anak Soalnya kecil lagi. make up mahal. 15 juta. Tahu gua. Make up mahal. Karena minta lagi. Lu ah. Make up mahal. Nah, tapi yang nggak bisa kita tahan itu pas hukuman. Gua nangis, dia nangis langsung. Karena itu benar-benar pengakuan dosa kita sama orang tua kita sih. Gini sih, mungkin 10 menit terakhir ya. Iya. 10 menit terakhir. Ini gua bagi dua kan. Gua kan nih sahabatnya ada nih. Walaupun sempat cekcok gitu ya. Kan ya, maksudnya gua nitip dia lah. Ya. Pasti dong. Oke, gue nggak pernah dengar dia untuk ngomong sayang kalau lu. Gue pengen dengar dan lu juga sebaliknya. Gue ngomong gini tuh karena emang Ya, gue sebenarnya peduli sama dia. Ini anjing gitu. Marahnya dia tuh anjing gitu. Dia memang kalau marah kayak anjing bener. Gitu lah. Gimana nangis anjing? Boleh nggak sih ngomong? Jadi intinya gini ya. Gue mau tahu achievement lu. Nangis. Jangan kata-kata sih. Gua sayang sama Ratu itu melebihi gua sayang sama diri gua sendiri. Gitu, gua sayang sama dia, gua cinta sama dia sampai pada akhirnya kadang-kadang gua bilang gini sama Ratu. Sekarang udah bisa ya gua ngomong lu itu hidup dan mati gua. Kalau dia mati duluan gua nggak ngerti sih. Sedih. Gitu. Gua selalu minta kayak misalkan gua lagi sedekah, gua lagi merenung, gua minta kalau mau ada yang mati di antara gua sama Ratu, ambil gua duluan deh. Dia kawin lagi nggak apa-apa buat kebahagiaan dia, gue jagain dia. Tapi kalau dia mati duluan gue nggak ngerti sih gue harus kemana. Gitu. Tulisan dari seorang Azan sebelum dimandiin. Kayaknya sedih-sedih banget. Lo berlindangan lo. Tapi gue mau dulu satu kali. Aku sayang kamu, sebagai seorang suami istri. Iya. Ini sahabat gue loh gini-gini. Iya. Kalau mungkin anjing kenal lakunya, nggak jelas. Aku sayang sama kamu. Ya, aku juga sayang sama kamu. The power sih. Gue tuh, gue malah terpikir kebalikan dari dia tau. Gue amit-amitnya kalau sampai ada apapun, kalau mau meninggal ya mending aku dulu, soalnya karena aku mikirnya gini, nggak kuat juga kan, karena kan kita kan namanya rumah tangga punya pemimpin. Kalau pemimpinnya udah nggak ada terus aku gimana? Mikirnya gitu. Tapi kadang di sisi lain, tapi pengennya ngurusin dia, terus ntar kalau gue nggak ada, dia ngurusin siapa? Kayak gitu, jadi bimbang. Kalian dah, kalian berdua dah. Oke. Ini gue punya games terakhir nih. Gue mau tahu seberapa cocok sih kalian berdua, seberapa sama sih jawaban kalian berdua. Jawab cepet aja, tapi harus bareng-bareng. Ini seru nih. Banyak yang kecelek nih. Ya. Ini seberapa kalian cocok sih? Tahu makanan favorit pasangan nggak? Simpen dulu. Gue hitung ya, sampai 3. Ucapin bareng-bareng ya. Tap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dah. Oke. 1, 2, 3. Sayur. Tempe goreng orak-arik. Nah, lu masih apa lu berdua lu anjing makannya? Sayur, dia suka banget sayur. Benar. Dan gue tempe itu, Tempe kering. tempe kering. Sekarang satu-satu nih. Oke. Ini ngetes aja tuh. Cocok. Sulit dong. Iya dong. Apa nih? Oke, gue mau nanya Kalza dulu. Tapi lu simpen jawaban juga sama ngomongin. Sama nggak jawabannya? Tahu minuman favoritnya Alza nggak? 1, 2, 3 apa? Teh panas. Hah? Bahkan gua artek lu. Gue selalu minta setiap hari. Tiap pagi. Oke. Sekarang gantian ya. Ya. Tahu minuman favorit Ratu nggak? Simpan ya. Oke. 1, 2, 3 apa? Kopi. Lu dukun cuy. Tapi gue Kopi bisa. hitam nggak? Enggak, kopi Oh, kopi biasa. esel dia. Jadi kopi. Dia misalkan gelasnya segini nih. Tapi kopinya kopi mik kan jadi nggak terlalu manis. Dia tuh kopinya gitu, kopinya dikit, airnya banyak. Oke. Next ya. Dengan kelamaan. Ini bareng-bareng ya. Tempat pertama kali bertemu di mana? 1, 2, 3. Warung Makmur. Oh, shit, iya, Warung Makmur. Apa warung Makmur di apartemen? Yang tadi aku ceritain. Lupa, sorry. Serius nih. Iya. Ketemu siapa lu? Ketemu siapa lu di apartemen? Dijemput sama dia ketemu setahun Di kemudian. Riverside. Iya lagi. Kali anjing. Allah. Apa apartemen kan di Makmur? Enggak. Bener di Makmur. Cuman bener, gue Makmur. pikir
Oh iya pertama kali ketemu kan, tapi gue mikirnya itu pertama kali kali gua ketemu jemput, lagi. Ketemu lagi beda pertama kali. Oke, berarti makmur ya. Next ya. Tempat yang pengen dikunjungin sama pasangan apa? Ntar bareng-bareng. Aduh, ntar dulu apaan ya? Ya. Ya. Ayo 1, 2, 3 apa? Kapadokia. Kapadokia. Gue Maldives. Kita kebanyakan nonton ini di web series. Ini beneran. Iya. Wah, indah banget. Dia pengen Kapadokia, kalau gue pengen ke Maldives karena Maldives itu kan tenang ya. Tenang banget menurut gue, dan gue orangnya nggak suka rame. Tujuan kalian berdua lah mau kemana gitu nggak ada emang. Apa-apa lah ke Bali berdua, jangan sendiri dong. Ini apa namanya, kita sempat kepikiran umroh untuk keluarga waktu itu. Oh iya, umroh. Umroh. Oke, next ya. Tahu cita-cita pasangan nggak untuk Alza? Simpen ya. Aku ucapin bareng-bareng cita-cita dia apa tau nggak? 1, 2, 3. Punya Orang bisnis. kaya, orang terkenal. Iya, orang kaya orang terkenal punya bisnis itu, iya benar. Setuju. Kayak Orang terkenal. Gue pengen banyak duit ya, karena gue pengen bikin yayasan. Gue sering banget bilang sama Ratu. Yayasan. Iya, gue pengen banget bikin yayasan yang seperti company. Orang makan di situ bebas. Orang di situ makan bebas, mau ngapain bebas, tapi tetap ada orang yang ngurusin finance-nya, ada preman, ada security-nya. Jadi tetap terkontrol, walaupun hidup mereka gue tanggung, gelandangan gue tanggung di situ. Oh, PT lah istilahnya. Iya, Perusahaan punya sendiri perusahaan, gitu. tapi yang hasil keuntungan uangnya itu untuk mereka, nggak ada gue ambil seperak juga. Bergeraknya tetap kreatif. Kayak gitu. Sukses selalu lah kalau kayak gitu. Oke, sekarang gantian ya. Tahu cita-cita pasangan? Oke, tahu ya, gua. simpen ya. Ya, 1, 2, 3. Main film horor. Iya. Hah, seriusan? Pengen main film horor. KKN telat tuh berarti. Oh iya, dia pengen banget main film horor. Pengen banget. Jadi kuntilanak. Enggak, tapi emang pengen. Apapun film itu, tapi paling pengen emang film horor nih. Oke. Nah, ini agak. Ini baru ada eksplisitnya nih. Iya. Setelah sekian panjangnya. Oke. Tahu titik sensitif dari Alza nggak? Simpen ya. Tahu. Simpen ya. 1, 2, 3. Dari Ngomong barengan dong. dari Biji ke bawah. biji ke bawah. Gue bayangin. Ekspresinya kayak gimana sih? Ya begitulah. Gitu, Fred. Pasti gimana sih? Kayak sapi. Enggak, gue lebih ekspresi gue lebih kayak. Udah aja. Ekspresi gue. Next ya. Titik sensitif dari Ratu. Lo tau nggak? Tahu. Hitung ya. Ada dua nih. Hah? Ya sebutin dulu deh. Iya. 1, 2, 3. Apa? Bibir sama tete. Aduh, tadi lo udah bibir Iya. cuy. Iya, tete ada bibir, tete ada bibirnya. Kayak semua cewek sama deh. Iya. Alza muka kayak gimana? Gini. Kayak dubur. Cebol. Cebol. Iya. Jadi lebih ke ngisep ya, nyedot. Nyedot. Urut. Iya, gitu. Mukanya gimana? Geli. Kayak sapi juga. Mukanya itu. Oh, mukanya begini, Fred. Jangan. Lihat di situ dong. Yang liatin gue doang anjing. Gitu. Iya. Berarti kalau habis begituan, mirip Alis tuh miring sebelah dong. Iya. Belajar Alis sama Kara tuh. Iya, gitu. Mantap. Yang terakhir deh nih, ini buat lo berdua sih sebenarnya. Lo ada pesan nggak dari lo ke Ratu? Pesan gua. Pesan lo sebagai seorang suami ke istrinya. Oh, pesan gua dari seorang suami untuk istri cuman taat sama gua aja udah. Patuh sama gua. Karena biar gimana pun surganya dia udah gak dinyokapnya lagi. Oh iya betul sih. Gitu loh. Ridhonya dia, surganya dia sekarang ada di gua. Karena menurut gua ketika gua bisa mengamini segala hal, dia akan tetap berada pada porsinya kok. Gitu. Mantap. Dari Ratu ke Alza ada nggak pesan sebagai seorang Tetap istri? jadi suami yang baik, pemimpin yang baik. Udah jadi aku ratunya aja, udah aku bakal nurut semuanya. Oke, thank you banget untuk Alza dan Ratu. Yes. Semoga langgeng selalu. Amin. Thank you guys, ini gue tayang di YouTube aman ya. Aman. Seperti biasa. Oke, thank you buat kalian berdua, tepuk tangannya, dan buat kalian semua dari awal kalian thank you banget udah ikutin. Don't forget to like, comment, share, dan subscribe untuk video sebelumnya dari FD House. See you dan bye bye. Yang berarti positifnya dibuang aja di luar. Thank you. Dadah. Welcome to FD House.